berbuat baik dan berbuat buruk. Pramila saking menika yang namanya terdetik atau bisikan itu akan datang, kadang bisikan baik dan kadang bisikan buruk. Ketika hari Jumat kok udan, itu bisikan ingkang buruk itu pasti akan datang. Rasa teko. Paling ning kono yo ngono kae. Paling kok sing bocah paling bakar. Nek ra ngono ya bakir, nek ra ngono liyane paling wis ora rasa teko. Itu namanya bujur, Ibu. Bujur kuwi rambatan sing jelek, bisikan yang jelek itu namanya bujur di dalam Al-Qur'an. Dan itu dapat kita ketahui, dapat kita lihat di dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Wasamsi wa Duha. Itu di sana diterangkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sungguh di dalam diri manusia itu ada rambatan fujur jelek dan rambatan takwa, rambatan baik. Jadi dalam diri manusia itu ada dua rambatan, ada dua bisikan, yaitu bisikan jelek dan bisikan baik. Betul, Ibu? Nah, ketika ada bisikan yang baik, ketika ada bisikan yang jelek, itu ketika bisikan jelek itu datang, kita sebagai seorang muslim yang berpengetahuan, maka janganlah ikuti bisikan-bisikan yang tidak bermanfaat, bisikan-bisikan yang mengajak kepada maksiat, bisikan-bisikan yang mengajak pada dosa, itu jangan kalian turuti. Ada yang namanya bisikan kebaikan, Ibu, yaitu namanya dalam Al-Quran disebut burhan. Ketika seseorang itu mau melakukan kemaksiatan, tiba-tiba ada rambatan kebaikan, itu namanya bisikan para malaikat, bisikan kebaikan. Itu diterangkan dalam Quran surat Al-Yusuf ayatnya 24 yang bunyinya laqad hamat bihi wa hamat biha laula arra'a burhanakum rabbi. Ketika itu diterangkan bahwasanya di dalam surat Yusuf itu Nabi Yusuf itu dicintai oleh Zulaikha. Laqad hamat bihi wa hamat biha. Sungguh Zulaikha itu berkehendak kepada Yusuf dan Yusuf pun berkehendak kepada Zulaikha. Terus di dalam lanjutnya, laula arra'a burhana rabbi, seandainya tidak ada rambatan dari Rabbi, maka Nabi Yusuf itu akan melakukan kekejian, akan melakukan kemaksiatan. Karena Nabi Yusuf itu tadi ada rambatan kebaikan, maka dipalingkanlah Nabi Yusuf untuk tidak melakukan kekejian kepada Zulaikha. Nah, dan itu sudah sangat jelas. Ketika seseorang dihadapkan untuk kemaksiatan, Allah pasti akan menurunkan rambatan kebaikan. Itu akan sejalan. Seseorang ketika hendak melakukan kemaksiatan, di situ pasti ada juga bisikan kebaikan. Nah, ketika kita mampu menghindari bisikan kejelekan sehingga kita bisa melakukan kebaikan, itulah manusia pilihan Allah. Allah memilih mereka, Allah memilih dia sebagai manusia pilihan. Pramila saking menika, Ibu, iki banyak sing muda kadang ada bisikan yang kurang baik, umpamanya pernah ketemu mantan, ya umpama ini pernah ketemu mantan. Nah, saiki canggih banyak HP, akhirnya di WA, ada apa, Mbak? Nah, terus disambut cinta pertama sulit dilupakan ya. Terus ditanggapi, iya Mas, memang iya, aku juga gitu umpama. Nah, itulah celah-celah kita tidak boleh mengikuti nafsu kejahatan dengan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kita harus beribrah kepada Nabi Yusuf. Ketika itu ada keinginan untuk berbuat kemaksiatan atau berbuat yang tidak baik, maka oleh Allah sebenarnya itu juga sudah ditujuki bahwasanya hal itu adalah tidak baik.
tinggal kita itu bisa memilih, kita memilih kebaikan apa keburukan. Ketika kita mampu untuk memilih kebaikan dan meninggalkan keburukan, itu adalah manusia pilihan Allah. Lek panjenengan sok-sok ada pilihan yang semacam itu, lek panjenengan iso melakukan kebaikan, berarti panjenengan yo termasuk pilihan Allah. Panjenengan nate memilih di antara dua pilihan, yang baik dan yang buruk, ngono Bu? Sering ya, itu adalah pengalaman buat kita. Maka kita yang sudah tahu, kita sudah ada tuntunan dari Nabi Yusuf, ketika itu kita tahu antara kemungkaran dan kebaikan, kita harus memilih kebaikan supaya kita menjadi orang pilihan Allah yang disayang Allah. Insya Allah akan dimasukkan surganya Allah. Itu tadi bisikan Ibu ya, bisikan ada dua masal, bisikan kebaikan dan keburukan. Kita yang sudah paham tentang ilmu agama, sudah tahu ini dosa, ini pahala, maka ikutilah kebaikan. Insya Allah dengan kita mengikuti kebaikan itu, kita menjadi orang-orang yang disayangi Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ibu-ibu yang dihormati, yang kula hormati, yang disayang Allah, di sini bisikan itu ada 3 macam Ibu. Bisikan itu jenisnya ada 3 macam. Yang pertama adalah bisikan dari setan. Bisikan dari setan itu biasanya mengarah kepada kejelekan, mengarah kepada kemaksiatan, mengarah kepada dosa. Ketika kita terdetik untuk melakukan dosa, ingat kuwi sing bisiki setan. Ketika kita mau berbuat maksiat, kita mau mengambil hak orang lain, kita mau memfitnah orang lain, itu bisikan setan. Kalau tahu kita itu bisikan setan, maka kita jangan sekali-kali mengikutinya, karena setan itu pada dasarnya golek batur tinggi kemana Ibu? Masuk neraka. Setan itu sebenarnya dulunya itu di surga Ibu. Setan biyen ke manggone neng surga, dia beribu-ribu tahun beribadah kepada Allah. Karena dia tidak mau bersujud kepada Adam, maka oleh Allah diturunkannya ke bumi. Ya Allah, saya mau diturunkan ke bumi asal satu. Panjenengan izinnya saya untuk mengganggu manusia, untuk menggoda manusia. Kira-kira oleh Allah diizinkan apa enggak Bu menggoda manusia? Diizinkan apa enggak Bu? Diizinkan. Iya, tak izinnya, tapi sing gelem ae, sing ora gelem aja digoda. Lah kita ini kalau digoda setan jangan mau, karena memang setan kuwi golek batur dingin ning neraka. Kalau kita mau, kalau kita menuruti setan, maka kita akan terjerumus masuk neraka. Itu dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Janganlah kita ini sekali-kali menuruti langkah-langkah syaitan. Inna syaitonu aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Lek jenenge musuh ke didoi apa dicedheki Bu? Didoi, aja digandeng tangane malah. Lah iku awake dhewe ketut. Nah, kudune didoi, karena didoi mau ngedoi yo aja melakukan kemaksiatan. Lek awake dhewe gandeng setan